Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dua pencuri motor di Tulang Bawang lari tunggang langgang saat terpergok korban. Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah digeledah ke Jati Lampung terkait dugaan korupsi retribusi sampah. Jalan poros Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara rusak selama puluhan tahun dan belum kunjung diperbaiki. Kawanan maling menyatroni rumah pengusaha kelontong di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis siang. Pelaku itu akan mencuri motor yang diparkir di halaman rumah. Kirain saya salah kan, tak biarin dulu. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku datang ke TKP mengendarai motor berboncengan. Satu pelaku menunggu di motor dan satu lagi masuk ke lingkungan rumah korban. Pakai kunci ya? Oh iya, pakai kunci. Saat pelaku akan merusak kontak motor dipergoki korban, dua maling itu lari tunggang langgang saat diteriaki dan dikejar korban. Kirain saya salah kan, tak biarin dulu. Kirain saya salah kan, biar kemana kan nanti biar masuk. Nggak taunya dia masuk ngeluarin kunci T dan deketin motor. Nah, terus aku dari dalam itu refleks lah, teriak itu maling gitu ya. Terus keluar semua, dia langsung lari, dia sambil nunjukin aku gitu, terus dia lari. Pencurian motor tidak dilaporkan korban ke polisi, alasannya motornya selamat dari pencurian. Korban meminta polisi meningkatkan intensitas patroli hingga ke desa-desa supaya pencurian motor dapat dicegah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Komplotan pencuri ponsel yang biasa menyatroni kamar kos ditangkap polisi sektor Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis siang. Tersangka bernama Hengki dan seorang lagi bernama Andrian, penadah ponsel curian. Itu HP kamu beli dari siapa? Dari Hengki. Dari Tersangka Hengki mencuri ponsel milik seorang penghuni kamar kos di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Hengki berpura-pura menanyakan alamat jika kedatangannya terpergok calon korban. Namun jika korban lengah, ia masuk kamar kos dan mencuri ponsel serta barang berharga lainnya. Alhamdulillah pelaku tersebut dapat diamankan, dua orang diduga pelaku pengambilan HP dan sekarang telah diamankan di Polsek Banjar Agung. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan di Polsek Banjar Agung. Demikian. Ponsel curian Hengki yang dijual ke tersangka Andrian disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jumlah korban tewas akibat banjir di 3 kecamatan di Lampung Selatan berjumlah 4 orang. Seluruh korban telah ditemukan dan dimakamkan. Rabu sore, Menteri Sosial Tri Risma Harini mendatangi rumah 4 korban tewas akibat banjir di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Menteri Sosial memberikan uang santunan bagi masing-masing keluarga korban sebesar 15 juta. Menteri Sosial juga mendistribusikan bantuan bagi korban banjir lainnya berupa selimut, peralatan untuk memasak, serta sembako.
Pada kunjungannya ini, Menteri Sosial meminta Bupati dan Ketua DPRD Lampung Selatan segera mencari solusi agar banjir tidak terulang lagi. Ini makanan siap saji. Memberikan santunan sesuai tupoksi kami di Kementerian Sosial meninggal 15 juta. Tadi sudah kita serahkan di 2 kakak lewat Pak Indro DPR RI dan Bupati. Nah, kemudian yang berikutnya kita berikan santunan untuk keluarga yang korban. Itu meliputi ada kebutuhan sehari-hari, ada makanan ini, kemudian ada selimut, peralatan dapur, peralatan makan. Depannya menyelesaikan masalah-masalah pengobatan ada musibah di Kabupaten Lampung Selatan. Kalau untuk terkait infrastrukturnya Pak Bupati? Infrastruktur juga bisa kita sudah melakukan itu. Jadi Bu Menteri juga tadi sudah memberikan suatu masukan-masukan bisa untuk dimasukkan dalam hal untuk bantuan-bantuan dari Dinas Sosial. Banjir besar di Lampung Selatan merendam ratusan rumah di Kecamatan Sidomulyo, Candipuro, dan Seragih pada 27 Oktober lalu dan kini sudah surut. Banjir menewaskan 4 orang. 2 korban berasal dari Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, bernama Halimah, remaja putri 14 tahun, dan adiknya Romlah berusia 12 tahun. 2 korban lagi bernama Royani dan Madarif, warga Desa Banyumas, Kecamatan Candipuro. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung Kamis pagi menggeledah kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Bandar Lampung. Penggeledahan terkait pengusutan dugaan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Pada penggeledahan ini, penyidik Kejati Lampung menyita sejumlah dokumen terkait pelaporan setoran uang retribusi sampah ke kantor BPPRD dari tahun 2019 hingga 2021. Selaku Kepala Badan, difasilitasi oleh beliau, kami mengecek dan mencari dokumen-dokumen yang kami perlukan dalam proses penguatan pembuktian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, alhamdulillah kami menemukan beberapa dokumen yang dapat memperkuat, sudah kuat diperkuat lagi dengan adanya dokumen-dokumen tadi. Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung Yanwardi membenarkan bahwa penyidik kejaksaan menyita beberapa dokumen laporan keuangan serta surat menyurat. Ini atas kejadian di DLH Lingkungan Hidup, ya, ada beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh Kejati, kami siapkan dan sudah diambil. Itu aja. Dokumen yang meliputi apa saja dokumen yang dibawa Pak? Buku register. Dan ya buku register, surat menyurat masuk, dan beberapa yang terdahulu sudah kami serahkan waktu itu, dan ini untuk tambahan-tambahan. Dan penggeledahan ini kita kooperatif ya Pak ya? Kooperatif. Penyidikan dugaan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung baru sampai ke pemeriksaan 80 saksi. Belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini. Hasil penghitungan auditor independen yang dilibatkan Kejati, kerugian akibat korupsi retribusi sampah sejak 2019 hingga 2021 itu mencapai 34,8 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.